Jika merendammu dalam Coca-Cola selama 30 hari, apa yang akan terjadi? Kita tahu, merendam sebuah gigi di dalam Coca-Cola 30 hari kemudian akan tidak kelihatan bentuknya. Merendam sebuah telur di dalam Coca-Cola 30 hari kemudian akan berubah menjadi telur hitam. Coca-Cola yang biasa ini ternyata sangat kuat, jadi kita tidak bisa tidak memikirkan efek minum cola pada tubuh kita. Jika Anda merendam seseorang dalam Coke selama sebulan, apa yang akan terjadi? Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, mari kita mulai dengan eksperimen yang menarik. Menyiapkan 4 ikan dan 4 mangkok. Meletakkan Coca-Cola, Sprite, air dan air soda ke dalam masing-masing mangkok. Kemudian meletakkan masing-masing ikan ke dalam mangkok. Setelah ditutup dengan plastik wrap, kemudian meletakkannya sebulan. Kemudian mengamati semua ikan yang ada di mangkok itu. Ikan yang ada di Coca-Cola dan Sprite menghilang. Hanya beberapa fragmen tulang dan serpihan sisik yang ditemukan di dasar mangkok. Ikan di air biasa membusuk menjadi kepingan. Meskipun ikan di air soda, tetapi bingkainya tetap ada. Kalau begitu, apa alasan yang menyebabkan ikan kecil membusuk secara berbeda? Coke dan Sprite mengandung banyak gula. Ada banyak mikroorganisme anaerobik dalam tubuh ikan kecil. Gula menyediakan energi yang cukup bagi mikroorganisme ini, dan daging ikan kaya akan protein, membawa nutrisi yang kaya untuk reproduksi dan pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, di bawah dukungan sumber karbon dan sumber amonia, mikroorganisme mulai berkembang biak dengan liar, menyebabkan bangkai ikan kecil cepat membusuk. Pada akhirnya tidak banyak yang tersisa. Air biasa tidak terdapat zat gula, karena karbohidrat yang tidak mencukupi. Jadi tubuhnya terurai sangat lambat. Nilai pH air soda terlalu tinggi. Tidak cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ikannya lambat membusuk. Tetapi jika merendam dirimu dalam Coca-Cola, apa yang akan terjadi? Pertama-tama karena ada banyak benzometilen dalam Coca-Cola. Itu adalah stimulan saraf. Saat kulit Anda mulai menyerap, kamu akan merasa bahagia. Dalam waktu 30 menit, kamu seperti melayang-layang. Tetapi benzometilen memiliki kerugian besar, yaitu untuk menghambat sintesis dopamin. Dan dopamin juga merupakan neurotransmitter yang merangsang tubuh. Jadi begitu Anda meninggalkan kolam Coca-Cola, akan merasa sangat frustrasi dan marah. Benzometilen telah membuat Anda kecanduan. Jadi Anda akan tidak sabar untuk kembali ke kolam Coca-Cola. Dengan berjalannya waktu, sifat korosif Coca-Cola mulai menyerang kulit Anda. Anda akan merasa sakit. Di saat ini kulitmu juga berubah menjadi hitam. Jika waktunya lebih lama lagi, ekstrak Coca dalam Coca-Cola masuk ke dalam darah, membuat pembuluh darah menjadi lebih tipis. Tekanan darah menjadi tinggi. Meskipun Anda berada dalam kolam Coca-Cola, tetap makan minum, dan hidup teratur. Sebulan kemudian akan mendatangkan kematian. Dan setelah mati, tingkat pembusukan mayat juga lebih cepat daripada di keadaan alami. Bukan hanya karena cola mengandung banyak gula, tetapi asam karbonat dalam cola yang dapat dengan cepat menguraikan tulang. Kalau begitu, apakah meminum Coca-Cola akan merugikan tubuh kita? Faktanya, meminum sedikit Coca-Cola tidak akan merusak tubuh. Itu malah dapat menyegarkan dan merelaksasi tubuh. Tetapi jika Anda minum terlalu banyak, ini pasti akan menyebabkan penyakit pembuluh darah, seperti pelunakan pembuluh darah, penyumbatan, dan sebagainya. Tentu saja, itu juga dapat menyebabkan diabetes dan osteoporosis dalam tubuh manusia. Jadi semua orang harus memahami jumlah itu. Tetapi kita tidak perlu menolak Coca-Cola. Hanya perlu tahu semua makanan punya racunnya. Bahkan air, lebih dari dosis tertentu, juga akan mengambil nyawamu.